الحمد لله الواحد القهار الذي أكرمنا وإياكم بالحضور في حول الحبيب حسن بن صالح البحر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على تريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, yang saya hormati para hadirin, wabil khusus Khadim Majlis Bahrus Salawat Akhi Fillah Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Bahar, yang saya hormati para kiai, para alim, para ustaz, wabil khusus yang telah menyampaikan ceramahnya Akhi Fillah Ustaz Muhammad Khazin Iman, segenap pengurus Majlis Bahrus Salawat, segenap pihak panitia, para donatur, tuan rumah, hadirin yang kita semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita dihadirkan oleh Allah di satu haul orang yang dekat dengan Allah, seorang cucu Nabi yang mengikuti jalan ayahnya, datuknya, dan juga mengikuti jalan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, yang mana orang-orang seperti Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar sengaja ditakdirkan oleh Allah ada di umat akhir zaman agar kita bisa meniru, bisa mencontoh apa yang telah beliau lakukan meskipun hanya sedikit, dan juga bisa mencintai orang seperti beliau yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau sendiri mengatakan, saya ini sebenarnya ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di zamannya tabi'in setelah sahabat, akan tetapi sengaja Allah mengakhirkan kehidupan saya di zaman kalian sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bersama-sama telah mendengarkan ceramah dari Al-Ustaz Muhammad Khazin tadi, yang mengajarkan kepada kita cinta kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, Al-Imam Syafi'i saja, beliau mengatakan, ya ala baiti Rasulullah, ya ala baiti Nabi, hubbukum fardun min Allah fil kitab anzalahu, kafakum fakhran bi annakum man la yusalli alaikum la salata lahu. Imam Syafi'i mengatakan, wahai keluarga Nabi, wahai ahli bait Nabi, wahai keturunan Nabi. Lalu sekarang ada orang yang merasa pintar. Nek merasa pintar berarti goblok ya, karena dia merasa pintar. Ahli bait itu ya hanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Karena dengan dalil hadis kisah Haulai ala baiti, mereka adalah keturunanku. Iki wong sing ngrasa berarti yang dimaksud oleh Rasulullah, mereka berdua dan mereka berempat dan keturunan mereka berempat. Karena Rasulullah tidak hanya mendoakan yang ada, tapi juga mendoakan yang ada di sulbi mereka yang akan keluar. Karena Rasulullah sendiri ketika mendoakan pernikahan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allahumma akhrij minhuma al-kathir at-tayyib, ya Allah keluarkanlah dari mereka berdua yang banyak dan yang baik. Karena mereka para keturunan Fatimah, mereka akan menjadi pengganti Rasulullah di setiap zaman, di setiap waktu.
Kita di zaman kita nggak hidup Rasulullah, nggak ada Rasulullah di zaman kita, sudah di alam barzakh, sudah pindah alam beliau. Bagaimana kita mau mencintai Rasulullah lewat keturunan Nabi Muhammad? Jadi kalau ada orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi dia menyerang salah satu keturunan Nabi Muhammad saja, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dikatakan kalau ada keturunan Nabi Muhammad dia berbuat maksiat, jangan benci orangnya, benci kemaksiatannya. Kalau ada keturunan Nabi Muhammad yang ikut aliran yang lain, jangan benci orangnya, benci keturunannya, benci perbuatannya, benci kelakuannya, dan dinasihati. Diajak keturunan Nabi Muhammad tersebut, ini bukan jalan kakek kamu, ini jalannya orang lain. Kalau kita berjalan di jalan kakek kita, coba lihat Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Beliau berjalan di jalan kakeknya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa menyampaikan orang kepada Allah. Bahkan kita dengar sendiri tadi, gurunya sendiri, Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumir, seorang ahli fikih, belajar kepada beliau. Padahal guru ini, zaman saya ini disebut guru ini, kurang muridku, masih alim muridku. Iso, tetap harus sambung tangan. Memang harus begitu. Nggak ada yang namanya mantan guru, nggak ada. Nggak ada yang namanya mantan guru ya tetap. Nah, ini ada Imam Syafi'i mengatakan, wahai keluarga Nabi, keturunan Nabi, cinta kepada kalian itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Fardhun minallahi fil kitabi anzalahu. Diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa dalilnya wahai Imam? Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mau mengecewakan Nabi Muhammad pada umatnya. Lauma la yukhzillahu nabi. Pada saat di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Walladzina amanu ma'ahu. Dan juga orang yang beriman kepada Nabi tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan mengecewakan Nabi lewat umatnya. Bagaimana mungkin Allah akan mengecewakan Nabi lewat keturunannya? Allah tidak akan mengecewakan Nabi kalau umatnya memang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun maksiat sebesar apapun, suatu saat akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai seperti dikatakan Ustaz Khazir tadi, wasiat. Rasulullah berwasiat. Kalau wasiat itu kan sesuatu yang penting, supaya umatnya ini nggak salah jalan. Tapi betul kata Ustaz Khazir tadi, setiap saat, setiap waktu pasti ada ini. Di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sudah memberi kabar sebelum Rasulullah meninggal dunia disebut Ashqal Awwalin. Orang yang paling celaka di zaman dahulu adalah orang yang menenggelamkan onta Nabi Allah Saleh. Wa Ashqal Akhirin, sedangkan orang yang celaka di akhir zaman dari zamannya Nabi Muhammad sudah disebut sebagai akhir zaman, yang membunuhmu wahai Ali. Yang membunuhmu wahai Ali, dia adalah orang yang paling celaka di akhir zaman. Ternyata yang membunuh Sayyidina Ali itu orang hafal Quran. Hafal Quran. Dan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, orang ini pernah diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengajarkan ahli masjid Al-Quran, guru besar Al-Quran, Abdurrahman bin Muljam. Karena ngerosok pintar, dia tusuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sholat subuh, tembus pedang tersebut. Tapi bagaimana dengan babul ilim? Babul ilim tidak sadar ada pedang yang menembus tubuhnya, sadar setelah salam. Kalau kita sholat digigit semut aja, insya Allah.
Setelah salam baru saja ada pedang yang menembus beliau. Khusyuk sholatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana salah satu sifat sholatnya Habib Hasan, sholat tahajudnya Habib Hasan di sholat bahar tidak akan terganggu dengan gempa bumi. Kalau kita sholat dengan gempa bumi lari gitu. Ini sholat sunnah tahajud, kita sholat wajib aja ada gempa bumi lari. Sambil mengatakan hukum itu milik Allah, wahai Ali bukan milikmu. Rasul pintar. Ini generasi Abdul Rahman bin Muhjam, saya ini profesor. Rasul pintar. Generasinya Abdul Rahman bin Muhjam. Masuk ke hafal Qurannya. Ketika Abdul Rahman bin Muhjam itu akan dieksekusi, dia bilang sama Al-Gojo, jangan langsung kau potong kepalaku, langsung mati ya. Tapi potong tubuhku sedikit demi sedikit, supaya aku merasakan penderitaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekroso jihad ini. Sayyidina Husain, Rasulullah sudah mengabarkan ketika kecil Sayyidina Hasan dicium mulutnya, Sayyidina Husain dicium lehernya. Sebagai anak, dia cemburu, ngomong sama ibunya, ya Ummah, wahai ibu, abah ini lebih sayang kepada kakak Hasan daripada aku. Kenapa? Kakakku dicium mulutnya, aku dicium lehernya. Sayyidatuna Fatimah Zahra sebagai seorang ibu katakan, wahai ayah, kenapa kau membedakan anakku? Kan semuanya anakku, engkau yang memberi nama. Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, aku mencium mulut Hasan karena Hasan akan mati lewat mulutnya, yaitu diracun. Dan aku mencium leher Husain karena Husain akan mati dengan ditetas pada kepalanya lewat lehernya. Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dipenggal kepala. Tapi Sayyidina Husain ketika menghadapi 2000 pasukan yang akan memerangi beliau malah nangis. Adiknya Zainab mengatakan, wahai Husain, kenapa kamu menangis? Tadi malam kamu sudah mimpi. Malam tanggal 10 Muharram Sayyidina Husain mimpi Rasulullah. Wadan satuftiru indana ya Husain. Besok kamu akan buka puasa sama kami wahai Husain. Sayyidina Husain betul puasa tanggal 10 Muharram. Meninggal sebelum maghrib, buka puasa sama Nabi Muhammad SAW. Bukankah kamu kalau mati ketemu ayahmu Sayyidina Ali, ibumu Fatimah, saudaramu Hasan, kakekmu Rasulullah, nenekmu Khadijah? Yang aku tangisi bukan kematianku. Yang aku tangisi 2000 orang ini, 2000 pasukan ini masuk neraka gara-gara memerangi aku. Mau berbeda nih? Sampai-sampai dalam kitab I'anatul Talibin ada orang yang memperbolehkan laknat kepada Yazid bin Muawiyah. Karena tadi kebanyakan ulama Ahlus Sunnah mengatakan enggak ada manfaatnya. Laknat tersebut enggak nambah pahala, enggak mengurangi dosa. Buat apa dilakukan? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Syafi'i saja mengatakan wajib cinta kepada keturunan Nabi. Apakah ada orang zaman sekarang yang sealim Imam Syafi'i, yang pengikutnya sebanyak Imam Syafi'i, yang ibadahnya seperti Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dengan kesibukan berfatwa, kesibukan mengajar, kesibukan ngarang kitab, di perut ibunya aja ngarang kitab. Ketika Imam Syafi'i di perut ibunya hampir 4 tahun, zaman sekarang seumur bulan aja sudah dikeluarkan basah. Ibunya sampai menepuk, ini anak kenapa nggak keluar? Sabar bu, masih kurang 1 lembar kitab Al-Qur'an. Di perutnya aja ngarang kitab. Ahli ibadah selain sibuk berfatwa, ngarang kitab, berdakwah, beliau 1 hari 1 malam menghatamkan Al-Quran 1 kali. Di bulan Ramadan 1
yang 2 kali khatam Al-Quran. Ada yang sealim Imam Syafi'i? Nggak ada. Pengikutnya sebanyak Imam Syafi'i? Nggak ada. Ibadahnya seperti Imam Syafi'i zaman kita? Nggak ada. Orang yang seperti itu mengatakan wajib cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu hadis Rasulullah menyampaikan ahibbullah alladhi yahdukum bih min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ala baiti li hubbi. Cintailah Allah karena Allah telah memberikan kalian nikmat yang sangat banyak, menghidupkan kita, menciptakan kita. Dan tanda cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Allah mencintai semua hamba, tapi cinta yang istimewa ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sebelum Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, Allah sudah mencintai Nabi Muhammad SAW. Sehingga subhanallah, saya sendiri baru baca Maulid Al-Mahmud dikarang oleh Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih dari Sumeneb. Habib Alwi bin Abu Bakar bin Faqih ini dikirim oleh abahnya dari Sumeneb ke Taif umur 9 tahun. Sekarang mana ada orang tua mengutus ngirim anaknya ke negeri yang jauh umur 9 tahun itu mana ada? Kirim ke pondok habis SD aja masih mikir bapaknya. Waduh, anakku kalau masuk pondok setelah lulus SD nanti makan apa? Yang dipikirin masalah dunia. Sampai abahnya meninggal gak dikasih kabar. Habib Alwi belajar kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang arah Maulid Al-Habsyi. Jadi beliau belajar selama 13 tahun, pulang masih ngajar di Pakistan 2 tahun, masih ngajar di Malaysia 1 tahun, kemudian pulang dakwah di Sumeneb. Beliau mengarang kitab Maulid namanya Al-Mahmud. Dalam kitab tersebut ketika Rasulullah menceritakan tentang penciptaan awal makhluk yang diciptakan oleh Allah, di situ ada Rasulullah tanya sama Jibril, "Kam umur tanya Jibril? Berapa umurmu wahai Jibril?" La adri, saya nggak tahu. Karena memang nggak ada akte kelahirannya Jibril.